hadir di ruangan ini dengan kegiatan pembelajaran modul proyek berbasis PJOK. Nah, ini salah satunya tentang kebugaran jasmani di SMK Al-Wijab. Adapun pembelajarannya ini modul berbasis PJOK itu bisa dikolaborasikan dengan kelompok belajar yang ada di sekolah SMK Al-Wijab. Dan terima kasih Bapak Ibu termasuk guru seni budaya sudah hadir, dan guru produktif sudah nampak hadir juga. Mungkin nanti kita bisa dikaitkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, ini salah satunya tentang materi kebugaran jasmani. Ini salah satu latar belakang pembelajaran itu menuntun. Tujuan dari pendidikan adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu dikutip sama Ki Hajar Dewantara. Ya, dalam pembelajaran proyek ini akan menitik beratkan pada kebutuhan siswa. Adapun yang melatar belakangi proyek kebugaran jasmani yang ada di SMK Al-Wijab ini. Nah, dan seterusnya ini yang pertama suara, ya, atau pilihan dan rasa kepemilikan. Ya, pada proyek pendidikan kebugaran ini memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan pendapat pada ide tentang bentuk latihan atau gerakan berdasarkan hasil penelusuran, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Nah, ini siswa dapat memilih sendiri bagaimana cara untuk meningkatkan kebugaran jasmani dengan berbagai cara dan penerapan ilmu yang berbeda. Itu salah satu contohnya. Siswa nanti bisa memilih gerakan untuk kebugaran jasmani. Salah satu contohnya dari segi pemanasan. Pemanasan itu kita bisa menentukan ada beberapa pemanasan atau peregangan, ya, dan bisa juga nanti bisa dikaitkan dengan mata pelajaran seni budaya. Kalau seni budaya kan ada seni tari, otomatis seni tari itu harus ada peregangan dulu, ya, untuk melenturkan otot. Nah, ini selain itu siswa dapat mendapatkan makna mendalam tentang berbagai disiplin ilmu terhadap suatu keadaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memunculkan rasa kepemilikan. Seterusnya, di sini ada karakteristik sekolah dan aset sekolah. Sesuai dengan visi SMK Al-Wijab, yaitu menjadi SMK yang mampu mencetak sumber daya manusia yang berakhlak mulia, kompeten, cerdas, berwawasan global, ya, dan mampu berkarya serta siap di dunia kerja. Dalam kelompok SMK Al-Wijab ini salah satu program adalah dengan proyek modul kebugaran jasmani yang akan melibatkan berbagai aspek kekuatan, mulai dari guru, siswa, orang tua, dan lingkungan. Nah, ini salah satu karakteristik sekolah dan aset sekolah. Selanjutnya, 3 kondisi, ya, ini hasil survei kebugaran jasmani usia remaja di Indonesia, menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Ya, hasil survei kebugaran jasmani itu siswa atau anak berusia 10 atau sampai 15 tahun itu hanya mencapai separuh, ya, separuh dari potensinya. Nah, ini
disebabkan oleh rendahnya aktivitas fisik dan faktor lingkungan yang tidak mendukung. Sepertinya kurangnya peran keluarga dan sekolah dalam mendorong aktivitas fisik yang cukup. Nah, ini salah satu kondisi ini harus menjadi perhatian pihak sekolah untuk membentuk karakteristik yang aktif. Nah, ini sesuai dengan visi sekolah kita ini SMK Alwijab. Salah satunya kita mempunyai tujuan program juga, ya. Dan tujuan program itu siswa dapat, ya, yang pertama mengevaluasi fakta, konsep, prinsip dan prosedur latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan, physical fitness related health yang berdasarkan prinsip latihan frekuensi intensity time, ya, atau FITT, untuk mendapatkan kebugaran dengan status baik dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu. Nah, yang keduanya mempraktikkan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan, ya, berdasarkan prinsip latihan FITT untuk mendapatkan kebugaran dengan status baik dan mempromosikan melalui media yang sesuai dengan kebutuhannya. Ini salah satu contohnya. Siswa bisa mempraktikkan kebugaran jasmani dengan menggunakan video, ya. Lalu si video itu diupload di sosial medianya masing-masing atau dibagikan kepada rekan sejawatnya. Ini salah satunya. Yang ketiga, memahami pentingnya kebugaran jasmani untuk mencapai derajat sehat dalam kehidupan. Selanjutnya, jenis physical fitness health berdasarkan FITT, ya. Yang pertama, kebugaran kardiorespiratorik atau kardiorespiratorik, ya. Kebugaran kardiorespiratorik atau kardiovaskular merupakan salah satu aspek kebugaran jasmani yang paling penting. Hal ini berkaitan dengan pentingnya menjaga kesehatan dengan baik serta kinerja fisik yang optimal. Seseorang yang memiliki tingkat kebugaran memiliki penurunan risiko penyakit jantung, penurunan risiko kematian dini, serta meningkatkan kualitas hidup. Latihan kardiovaskular secara teratur dapat meningkatkan kebugaran serta memberikan manfaat kesehatan dan kebugaran tambahan yang lebih dari sekedar mengurangi risiko penyakit. Nah, ini salah satu contohnya, kita berlari di siang hari itu salah satu untuk bagus daya tahan otot kita atau daya tahan jantung. Nah, untuk olahraga di pagi hari itu kita minimal lari sampai menempuh jarak 2 km untuk mengembangkan atau mencuci paru-paru kita itu. Jadi olahraga pagi itu bagus untuk paru-paru dan untuk kebugaran jasmaninya, dan untuk olahraga siang itu bagus untuk daya tahan, ya. Karena apa? Karena cuaca panas itu pasti akan berpengaruh juga. Nah, ini konsep ini akan menggambarkan fungsi sistem kardiovaskular dan menjelaskan bagaimana menentukan intensitas latihan yang secara tepat diperlukan untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskular, ya. Selanjutnya yang kedua, kelenturan fleksibility, ya. Fleksibilitas merupakan salah satu komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, sedangkan peregangan adalah teknik utama yang digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas seseorang. Nah, itu tadi, ya,
dari kelenturan itu bisa kita kaitkan dengan mata pelajaran seni budaya. Ya, seni budaya di situ ada tarian, terus ada apalagi tuh selain tarian di seni budaya apalagi bu? Seni rupa juga ada ya, seni rupa juga ada. Nah ini bisa dikaitkan dengan materi ini ya. Di materi ibu mungkin untuk seni budaya bisa dikaitkan dengan kebugaran jasmani, yaitu tentang kelenturan atau flexibility. Jadi sebelum melakukan aktivitas menari berarti kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk melenturkan otot kita ya. Lalu menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO ya menyatakan bahwa fleksibilitas adalah komponen kebugaran fisik yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja yang merupakan rentang agar gerak yang dilakukan pada suatu sendi. Latihan fleksibilitas meningkatkan kemampuan sendi untuk bergerak melalui rentang gerak penuhnya. Nah itu salah satunya untuk kelenturan flexibility ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu komposisi tubuh atau body composition ya. Komposisi tubuh mengacu pada perbandingan antara lemak tubuh, massa otot dan massa tulang. Antara lemak tubuh, aktivitas pembelajaran dapat membahas tentang pentingnya menjaga komposisi tubuh yang seimbang melalui nutrisi yang tepat dan latihan yang sesuai. Memahami komposisi tubuh termasuk apa yang mempengaruhinya dan manfaat apa yang diberikan oleh komposisi tubuh yang sehat sangat penting untuk kebugaran terkait kesehatan secara keseluruhan. Nah ini untuk kesehatan tubuh kita bisa manusia wajib beristirahat selama 8 jam dan kita juga harus memperhatikan pola hidup sehatnya dari segi istirahatnya, dari segi pola makannya. Nah ini salah satunya kita mengkomposisikan tubuh. Lalu selanjutnya yang keempat, kebugaran otot ya. Kekuatan dan daya tahan otot atau muscular strength dan muscular endurance ya. Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau kelompok otot untuk menghasilkan tenaga maksimal dalam satu kontraksi. Daya tahan otot adalah kemampuan otot atau kelompok otot untuk terus bekerja selama periode waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Nah ini salah satunya. Jadi pada saat ini salah satu contohnya, pada saat kita jalan kita harus memprogramkan dari jarak tempuhnya ya. Kalau misalkan jarak tempuhnya kita jauh, otomatis pasti tenaga maksimal dalam satu kontraksi itu akan lebih banyak mengeluarkan tenaga. Nah untuk selanjutnya ini kriteria ketuntasan tunjangan program. Nah, siswa mampu mengevaluasi fakta atau konsep dan prosedur pelatihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan fisikal, fitness, relative health, kekuatan atau daya tahan otot, kelentukan dan daya tahan jantung, daya tahan jantung paru, kardiorespiratori guna mengeliminir kesalahan saat melakukan latihan. Ya. Yang kedua, mengevaluasi fakta, konsep dan prosedur latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan physical fitness, relative health atau kekuatan, daya tahan otot, kelentukan dan daya tahan jantung
mengembangkan tanggung jawab sosialnya dalam kelompok kecil sebagai ketua ataupun anggota. Yang keempat, mengambil bagian dalam kerja kelompok pada aktivitas jasmani atau kegiatan sosial lainnya. Yang kelima, menumbuh kembangkan cara menghadapi tantangan dalam aktivitas jasmani. Selanjutnya, nah ini kriteria ketuntasan tunjangan program ya. Yang selanjutnya, siswa mampu mensimulasikan penghitungan IMT. IMT itu indeks massa tubuh bagi dirinya. Yang nomor 5, mempraktikkan latihan-latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan ya. Lalu nomor 6-nya, mempraktikkan latihan-latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan ya. Nah ini selanjutnya, nah langkah-langkah program ya, langkah-langkah program untuk guru meluncurkan proyek ini yaitu pengondisian kelas ya. Selanjutnya, melakukan persepsi dan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan penjelasan terkait proyek yang akan dilaksanakan oleh setiap peserta. Selanjutnya, ini fase pengembangan dan umpan balik. Menjadi fasilitator bagi peserta didik dalam merancang proyek, melakukan monitoring dan evaluasi proses perencanaan yang dilaksanakan oleh peserta didik ya. Lalu fase presentasi, melakukan observasi dan penilaian secara holistik, memberikan umpan balik dan menjadi fasilitator bagi peserta didik. Selanjutnya, bersama peserta didik melakukan refleksi ya. Selanjutnya, bersama peserta didik merancang RTL ya. Lalu selanjutnya, fase pengumpulan informasi, melakukan elaborasi konten materi yang diajarkan. Lalu menjawab pertanyaan pemantik dalam kelompok-kelompok kecil. Terus membuat perencanaan proyek, menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Itu langkah-langkah program siswa ya. Terus fase pengembangan dan umpan balik, melakukan pendalaman proyek yang akan dibuat ya. Lalu mulai mengerjakan proyek, meminta umpan balik, perbaikan dan menyempurnakan proyek, melaksanakan jadwal pelaksanaan proyek ya. Nah itu salah satu langkah-langkah program siswa. Lalu fase presentasinya, mempresentasikan hasil proyek, menghitung dengan di latihan, saling memberikan umpan balik, bersama guru membuat refleksi hasil kegiatan, bersama guru membuat RTL ya. RTL itu rencana tindak lanjut ya. Nah ini programnya, struktur programnya. Struktur programnya yang pertama, kegiatan bisa dilakukan pada mata pelajaran maupun kegiatan kokurikuler ya. Sebagai penguat, guru melakukan kolaborasi dengan kegiatan seluruh peserta didik, mengikuti program mulai dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 ya. Menyampaikan informasi dilaksanakan minggu bulan ke-1 September ya, 1 bulan September. Pelaksanaan asesmen TKSI, tes kebugaran siswa Indonesia, ini minggu 2 bulan September. Proses pelaksanaan hasil RTL 3 sampai 4 bulan.
Dan hasil evaluasinya dilaksanakan pada akhir Desember. Ya. Nah, ini selanjutnya identifikasi keterlibatan mata pelajaran lokomotor. Ya, yang jelas kita menggunakan mata pelajaran PJOK. Dan mata pelajaran yang terlibat yaitu pelajaran seni budaya, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan TIK. Ya. Nah, untuk ekstrakurikuler melibatkan PMR. Ya, lokasi sudah jelas, kita menggunakan lokasi di SMK Alwijab Jampang Tengah dan sekitar lingkungan. Waktu yang digunakan yaitu 6 jam mata pelajaran. Ini selanjutnya rencana evaluasi. Rencana evaluasinya yang pertama memeriksa kesesuaian antara rencana yang disusun dengan pelaksanaan program. Yang selanjutnya memeriksa kesesuaian antara rencana asesmen dengan pelaksanaan asesmen. Ya. Asesmen dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung untuk menilai proses gerak, pemahaman, dan pembentukan karakter peserta didik. Asesmen sumatif dilakukan setelah bulan ketiga atau bulan keempat dari kegiatan pembelajaran atau diakhiri semester setelah peserta didik berproses melakukan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan, physical fitness, relative health secara mandiri di keseharian berdasarkan prinsip latihan. Selanjutnya kemungkinan di sini ada tantangannya. Nah, tantangannya itu adalah yang pertama konsistensi dalam pelaksanaan oleh guru maupun peserta didik. Ya, yang selanjutnya kemampuan siswa dalam memilih jenis atau konten latihan dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Lalu kesungguhan peserta dalam melakukan kegiatan program untuk mendapatkan hasil yang valid. Ya. Nah, ini mari kita diskusi. Mungkin apa yang saya jelaskan tentang kebugaran jasmani mungkin bisa dikaitkan dengan mata pelajaran yang lainnya, ya. Dan ini salah satu saya menerapkan dalam bidang kelompok belajar pendidikan jasmani atau PJOK dengan materinya dengan kebugaran jasmani. Mungkin di kelompok yang lainnya, kelompok belajar yang lainnya bisa dikaitkan dengan mata pelajaran seni budaya atau misalkan produktif, bahasa Indonesia, dan yang lainnya. Mungkin dari itu mohon maaf Bapak Ibu kalau misalkan ada yang kurang. Kita sekarang diskusi untuk masukannya dari Bapak Ibu, terutama mungkin dari mata pelajaran yang lainnya, untuk bisa dikolaborasikan dengan pendidikan jasmani. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau menambahkan atau mau ngasih sarannya untuk pendidikan kebugaran jasmani. Silakan. Terima kasih Bapak Rusuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Latifah. Kebetulan saya mata pelajaran seni budaya dan bahasa Sunda. Kalau melihat dari ulasan besar, kebetulan ini kan mengenai pembelajaran UJAS ya, pendidikan jasmani. Sebetulnya ada hubungannya sekali antara pelajaran seni budaya dan UJAS. Artinya ini ketika pendidikan jasmani kan kalau berangkatnya itu saja membuat sehingga orang membosankan. Tapi kalau dikaitkan, kalau dikombinasikan dengan seni budaya, karena seni budaya itu ada 4 ya, ada seni tarinya juga, ada seni musik, seni teater, ya seni rupa gitu.
Itu ada terkaitannya. Contoh, misalkan kalau dikaitkan dengan pendidikan jasmani, kemudian dikombinasikan dengan seni musik, contohnya seperti ada aerobiknya, ya, dance-nya, senam dan sebagainya, sehingga masyarakat itu tergiur, artinya senang gitu kan dengan adanya gerakan-gerakan tersebut, ya. Untuk itu sama juga ketika misalkan seni musik suara mengeluarkan suara, otomatis kita juga mengeluarkan atau otot kita ikut juga berolahraga, ya, seperti tadi kata Pak Ruswandi, kegiatan lari, kemudian main bola, voli, sama. Jadi kalau kita simpulkan, pelajaran pendidikan jasmani dan juga seni budaya itu sangat erat hubungannya. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari pelajaran lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Latifah sebagai guru seni budaya. Memang betul Bu ya, pendidikan jasmani itu terutama di materi kebugaran jasmani itu bisa berkaitan dengan mata pelajaran seni budaya. Salah satunya contohnya di bidang menari, ya. Karena apa? Karena di PJOK juga ada senam TKJ, senam ritmik, ya. Nah itu salah satunya bisa dikaitkan juga. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi ya? Silakan. Yang berkaitan dengan program pendidikan jasmani. Silakan Bu Dewi. Terima kasih atas waktunya. Erat kaitannya tadi memang untuk proyek dengan bahasa Indonesia di kurikulum merdeka, terutama di kelas 11. Sekarang itu terkait dengan kebugaran Pak tadi Bapak antara kebugaran dan kesehatan. Nah di kelas 11 itu ada salah satu teks, isinya itu bukan isi berarti ya Pak, pemaparan awalnya sebelum ke inti pembelajarannya. Di sana ada materi terkait dengan ketahanan pangan, kemudian ada kesehatan. Jadi memang ada erat kaitannya antara kesehatan dan kebugaran PJOK dengan bahasa Indonesia, terutama apabila dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Jadi untuk kedepannya, kalau misalnya pelajaran PJOK Bapak nanti mau kolaborasi terkait dengan proyek antara bahasa Indonesia dan PJOK, itu kita alangkah lebih baik lah gitu Pak ya, agar memang program P5 yang ada di kurikulum merdeka ini terlaksana dengan baik dan terrealisasikan gitu. Tapi tidak keluar dari jalur-jalur yang sudah kita persiapkan atau kita ada fasilitas di sekolahnya. Kalau misalnya tidak ada, ya berarti PR juga untuk sekolah. Bagaimana caranya agar proyek antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain itu bisa terrealisasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ya, alhamdulillah masukannya sangat luar biasa. Mungkin itu salah satu untuk kedepannya saya akan lebih memperbaikinya lagi. Ya. Selain itu ada lagi, Pak Hendra. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya begini Pak, untuk kesejahteraan jasmani ini kan tujuannya adalah meningkatkan produktivitas ya. Jadi saya ingin menambahkan begini, ketika sebelum pembelajaran dimulai, langkah lebih baiknya itu di dalam kelas itu kita melakukan sedikit yang mungkin kesegaran buat jasmani lah istilahnya, minimalnya 5 menit gitu ya. Ada istilahnya stimulasi ya sebelum kita melakukan pembelajaran.
untuk merangsang stimulasi peserta didik, kita menggunakan kesejarah jasmani supaya apa? Supaya di dalam kelas itu istilahnya tidak terlalu suntuk di dalam itu. Kadang-kadang kan ketika mau belajar itu dengan kondisi anak itu kan berbeda-beda. Jadi dengan ada istilahnya kesegaran jasmani gitu ya, minimal 5 menit itu bentuknya bisa berupa peregangan atau apalah, dan dibuat mungkin semenarik mungkin gitu supaya anak-anak itu bisa mengikutinya dengan santai, enjoy gitu. Jadi ketika pembelajaran itu tidak terlalu tegang. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Hendra atas masukannya. Mungkin Bapak Ibu, untuk sebelum melakukan aktivitas pembelajaran di kelas, meskipun kita bukan pelajarannya olahraga, Bapak Ibu boleh-boleh saja sebelum melakukan aktivitas kita ice breaking dulu, ya. Biar apa? Biar anak itu yang pertama segar, ceria, dan untuk melatih konsentrasinya juga, ya. Jadi boleh, silakan. Jadi bukan pelajaran PJOK aja yang harus melakukan pemanasan atau peregangan. Dalam kelas juga untuk mata pelajaran lain, contohnya misalkan dari mau belajar mata pelajaran Indonesia, bahasa Inggris atau seni budaya, kita boleh melakukan terlebih dahulu ice breaking biar anak siap, biar nggak jenuh di kelas itu. Mungkin itu ya, Pak Hendra ya. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Bila mana kalau ada kekurangan, mungkin itu salah satu akan memperbaiki untuk selanjutnya. Ada lagi Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sebetulnya kaitan komite di dalam hal ini memang perlu ditunjukkan. Pertama, kami dari komite mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang betul-betul konsentrasi dalam ini, sehingga itu interaksi. Berarti ada responsibilitas dari bapak-bapak dan ibu itu mendadak. Tapi nampaknya hadir banyak yang bisa dicatat. Terima kasih. Walaupun sangat terpisah saya, mudah-mudahan. Nah, ini adalah program sekolah. Jadi sesuai dengan fokus saya, sesuai dengan kontrak saya, harus mendukung program ini. Jadi masukan-masukan tentang pendidikan jasmani yang sesuai dengan WHO dan sebagainya perlu dukung. Jadi kesempatan ini mendukung program ini, silakan laksanakan sesuai dengan kemampuan. Di sekolah kayak warming up, silakan itu Pak Hendra tadi katakan ya bagus, ya ada warming up ya. Namun sedikit disampaikan jangan sampai mengganggu kepada kelas-kelas yang lain. Itu misalkan kepada suara yang banyak nih karena harus belajar, disesuaikan aja soal-soal. Terima kasih. Jadi ada keinginan. Rupanya tidak akan panjang, hanya sederhana saja. Ini merupakan tugas saya. Sebab untuk intervensi itu tidak bisa komite itu hanya mendukung program ini. Jadi ya, makasih Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak Ketua Komite. Alhamdulillah, mungkin Bapak Ketua Komite mendukung sekali atas program ini. Mungkin itu ya. Bapak Ibu, mungkin waktunya sudah cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada kesalahan atau misalkan ada kekurangan. Mungkin untuk kedepannya program ini kita bisa kerjasama lagi dengan mata pelajaran atau kelompok belajar yang lainnya. Mungkin itu aja, cukup sekian. Akhir kata